Ini Anda sendiri sudah melihat dampaknya ke pengusaha ekspor impor dari dalam negeri, apalagi tadi disampaikan Pak Yose Rizal ini sudah terlihat ada kenaikan harga minyak dan juga biaya logistik yang mungkin juga sudah terkerek naik. Ya, saya sih bukan melihat, sudah merasakan ya. Artinya pengiriman kita ke Eropa itu ada kenaikan harga angkut itu kenaikan kira-kira 14%. Ya, termasuk ke Turki yang tadinya dari terusan Suez masuk ke Laut Mediterranean itu kan dekat sekali. Sekarang harus muter. Yang kedua, karena harga minyak naik, jadi efeknya bukan hanya yang lewat terusan Suez, tapi yang ke Pasifik itu juga ada efek dari biaya bahan bakar naik. Jadi angkutan kapal naik. Nah, ini kita kan belum selesai masalah Ukraina yang berdampak terhadap pangan, sekarang ada masalah terhadap angkutan. Nah, ini saya sudah merasakan, bukan melihat, merasakan. Baik, lalu antisipasi apa yang disiapkan pengusaha apabila konflik ini semakin memanas dan artinya mungkin harga minyak ini berpotensi untuk terus meningkat? Ya, tentu ada adjustment antara kita sebagai eksportir dengan importir di tempat tujuan. Tujuan juga terhadap kita sebagai importir dari eksportir yang dari luar ya. Misalnya kita kan bahan baku masih banyak impor dari China dan dari Korsel, itu kita ada adjustment di biaya logistik. Nah, adjustment ini tentu akan memengaruhi apakah pembeli itu masih mau membeli volume tetap atau tidak tetap. Karena di samping itu kan ada tiap negara ada masalah buying power di negara itu sendiri. Pak Benny, di tengah ketidakpastian geopolitik ini, apakah ini artinya pengusaha akan menunda ekspansi atau investasi? Oh ya, itu pasti. Karena sekarang ini kan sebetulnya masih underutilized dari kapasitas yang terpasang. Jadi juga teman-teman udah orientasinya udah yang deket-deket aja deh, jualan domestik atau ASEAN. Karena ASEAN tuh kita anggap sebagai pasar dalam negeri ya, karena kita punya free trade agreement dengan ASEAN dan logistiknya pun juga nggak gitu mahal. Kalau kita ngirim ke Vietnam kan lebih dekat dibandingkan kita ngirim ke Papua kira-kira. Jadi saya kira orientasi beralih dari tadinya ekspornya cukup jauh, tapi yang ada masalah geopolitik kita akan fokus di ASEAN. Kalau paling jauh mungkin Asia Selatan. Pak Benny, satu lagi yang juga mungkin harus menjadi perhatian pengusaha adalah terkait dengan nilai tukar. Seperti apa antisipasi pengusaha untuk nilai tukar yang mungkin akan bergejolak ke depannya? Apalagi kita lihat rupiah juga sudah tertekan hingga 15.400 hari ini. Kalau nilai tukar sih memang sudah terbiasa ya. Artinya kontrak jual kita kan atau kontrak beli kita kan tidak harian, artinya per 3 bulan. Tentu harganya udah fix ya. Itu masing-masing akan menanggung risiko yang jual maupun yang beli. Nah, saya kira justru kalau fluktuasinya terlalu tinggi dan terlalu cepat itu yang akan ganggu kita. Artinya si penjual maupun si pembeli masih ragu-ragu untuk nutup kontrak yang selanjutnya dengan kurs berapa, sehingga kan dibebankan itu biaya hedging terhadap nilai tukar itu kan cukup mahal juga. Itu kan jadi beban harga harga barang akhirnya. Ini kita selalu mengamati nilai tukar, tapi kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan nilai tukar itu. Tapi kita bikin safety aja. Nah, tinggal diskusi mengenai harga barang yang akan menjembatani soal nilai tukar itu. Baik, terkait dengan kemungkinan meningkatnya harga-harga barang, Pak Benny, apakah ini artinya daya beli masyarakat di dalam negeri ini akan semakin tertekan? Kelihatannya begitu. Yang terjadi begitu. Jadi deflasi itu menurut saya, walaupun ada statement dari pemerintah, deflasi itu akibat dari usaha keras pemerintah menekan inflasi. Saya kira itu hanya basa-basi aja. Karena memang kemampuan belinya turun. Sampai di tingkat bawah pun turun. Ya, artinya kita lihat aja penjualan mobil turun, tapi penjualan motor naik. Artinya kan tukar dari mobil ke motor. Ya kan, kemarin saya diskusi dengan teman-teman yang di bawah, Alfamart juga turun. Itu kan udah
di bawah sekali, ya kan? Harga odol sekarang ganti odol, Pepsodent ganti apa? Yang lain Ciptaden, kira-kira gitu. Jadi tetap gosok gigi, tapi bukan Pepsodent, tapi jadi Ciptaden, kira-kira. Nah ini kan berarti ada karena apa? Karena kalau kita lihat PHK kan cukup banyak sekarang. Nah tentunya mereka menghabiskan pesangon mereka. Nah, mereka sebelum mendapat pekerjaan kembali.